pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan warga di Mataram menyerbu operasi beras murah. Seorang pemuda di Mataram ditangkap BNN karena menanam pohon ganja di rumahnya. Warga di Lombok Timur menggelar ritual selamat dowong untuk kesuburan tanaman. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar Bulog, Nusa Tenggara Barat, Selasa pagi. Warga langsung berlarian menuju loket penjualan saat pintu kantor dibuka. Mereka rela berdesakan karena takut tidak kebagian beras murah. Bulog menyiapkan 2 ton beras jenis medium yang dijual Rp52.000 per kemasan. Masing-masing warga dibatasi membeli 10 kg saja. Operasi pasar juga diwarnai protes warga yang tidak kebagian. Mereka kesal karena panitia tidak memprioritaskan warga yang memiliki kupon. Dapat berasnya? Masih nunggu berarti? Masih nunggu. Berapa sekilo di sini per kilo? Berarti berapa kilo? Tapi belum dapat berasnya? Udah ikut antri juga tadi? Iya, udah lama. Berapa? Pagi, 8. Dari setengah 8 di sini. Disuruh datang jam 8. Tapi tidak dapat, Bu? Enggak. Harga berasnya 52.000 yang satu sak, yang isinya 5 kilo. Jadi antrinya berapa lama? Cuma sebentar sih saya, karena datangnya pagi, jadinya cuma 30 menit lah. Banyak juga peminatnya berarti? Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Ya, kalau di sini kan lebih murah, ya dapat 11.000 lebih lah. Warga berharap pemerintah memperbanyak operasi pasar hingga bulan puasa. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mendorong warga untuk mengkonsumsi beras SPHP atau Program Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan yang digelontorkan Badan Urusan Logistik. Hal itu karena harganya sangat terjangkau dengan kualitas yang terjaga meskipun belum bisa dikategorikan beras premium. Beras tersebut bisa dibeli di sejumlah rekanan toko sembako yang ada di pasar. Bulog menyalurkan beras 2 kali dalam sepekan dengan jatah masing-masing 1 ton. Itu membantu masyarakat juga dia tidak Bulog yang punya apa namanya rekan tidak Bulog itu yang itu ada syarat-syaratnya yang kita rekanan. Nah itu dia tidak boleh menaikkan tetap. Ya kalau yang Pemda meminta mitra Bulog menjual beras sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp10.900 per kilogramnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan simpatisan calon legislator mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Lombok Barat Selasa siang. Mereka melaporkan kecurangan yang diduga dilakukan penyelenggara di sejumlah TPS. Selain menduga penggelembungan suara di TPS, warga juga menyoroti rekapitulasi suara di kecamatan yang hasilnya tidak sinkron dengan rekapitulasi di masing-masing TPS. Warga menuding kecurangan tersebut terjadi di 8 kecamatan, meliputi Sekotong, Kediri, Labu Api, Gerung, Kuripan, Narmada, Lingsar, dan Kecamatan Gunung Sari. Tujuan kami datang kemarin adalah ingin melaporkan terjadinya mutasi suara yang merugikan kami sebagai calon anggota DPR, yang menguntungkan calon-calon yang lain atau mungkin calon lain, yang membuat
suara kami berkurang dan suara calon itu bertambah. Menurut pengakuan yang bersangkutan, sudah mengubah atau menambahkan, menghilangkan suara dari atau menjadi membuat suara yang bersangkutan menjadi tidak bernilai sesuai dengan bahasa yang dipersangkakan itu pasal 532 ayat 1 yang tuntutannya itu 4 tahun 48 juta tindak pidana pemilunya, dan ini akan menjadi semua laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu hari ini kami akan tindak. Pimpinan partai politik yang melaporkan ke Polda itu merupakan hak partai politik untuk menempuh jalur hukum. Kalaupun dalam perspektif kami sebagai penyelenggara pemilu, tentu saja kalau ke kepolisian ini menjadi ranah pidana umum. Kalau mengenai tindak pidana pemilu tentu saja harus ke Bawaslu. KPU berjanji akan mengevaluasi petugas BPK jika terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Diarahkan ke bilik suara aja. Pemungutan suara ulang di 6 tempat pemungutan suara di Kota Mataram dikawal ratusan personel TNI Polri dan pengawas pemilu. Pemungutan ulang digelar secara bertahap selama 2 hari, mulai Jumat hingga Sabtu lalu, melibatkan puluhan anggota polisi di masing-masing TPS. Pengawalan untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan tidak ada gangguan Kamtibmas. Pemilu digelar atas rekomendasi Bawaslu karena adanya warga non-DPT yang ikut mencoblos. Pemilu ulang tetap diikuti antusias masyarakat dengan harapan bisa menciptakan pemilihan yang memuaskan semua pihak. Tidak keberatan Bu dengan PSU, waktunya kepake gitu. Tidak apa-apa. Harapan Ibu untuk pemilu setelah PSU ini? Apa ya, mudah-mudahan ya lebih baik ke depan. Mudah-mudahan tidak PSU ulang gitu. Mungkin mudah-mudahan. Ya. Ulang lagi Bu ya. Masih masih tetap berusaha juga untuk kalau ada yang memilih yang lain gitu. Kita menerima apapun keputusan itu dari KPU atau apa ya. Kita menerima sepenuhnya, apapun kita tetap mendukung. Ya alhamdulillah situasi aman terkendali ya. Aman terkendali, kita PSU ada 6 TPS di wilayah Kota Mataram ya. Anggota masing-masing TPS ada 2 pengamanan, jadi total ada 12, tetapi kita juga siagakan personil sekitar 1 kompi untuk standby ya. 1 kompi atau 100 polisi diterjunkan untuk mengamankan pemungutan suara ulang di 6 lokasi pemilihan di Kota Mataram. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.